Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dosen PGSD Umpri, yaitu dosen rumpun ilmu pendidikan kewarganegaraan dan dosen rumpun ilmu pendidikan pengetahuan alam, atas nama Bapak Fatahila SH MPD dan Ibu Meita Dwi Sofyana. Dalam hal ini akan mengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Pada kesempatan pertama ini kami akan membahas mengenai kontrak kuliah. Adapun kontrak kuliah ini berisi deskripsi mata kuliah, tata cara mendaftarkan diri dalam perkuliahan, tata tertib perkuliahan, dan tata cara melaksanakan perkuliahan. Kemudian instruksi pelaksanaan tugas dan kuis, instruksi pelaksanaan UTS dan UAS, prosedur pengolahan nilai, dan jadwal rangkaian pelaksanaan perkuliahan. Untuk deskripsi mata kuliah yang kami ampu, kode mata kuliah ini adalah 4055379. Bobotnya 3 SKS. Kelompoknya termasuk kelompok mata kuliah pilihan. Kemudian tata cara mendaftarkan diri dalam perkuliahan ini adalah setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki akun Learning Management Service (LMS), di mana untuk mahasiswa Merdeka Belajar itu harus memiliki 2 akun, yaitu akun Sipada Dikti dan akun Google Classroom. Ya. Jadi selain Sipada Dikti, kalian harus memiliki akun Google Classroom. Kemudian mahasiswa Umpri hanya memiliki akun Google Classroom saja. Jadi itu perbedaannya. Kedua, wajib memasukkan foto dalam akun yang Anda buat. Kemudian, tata tertib perkuliahan. Setiap mahasiswa diwajibkan membaca dan memahami instruksi, petunjuk, dan panduan dalam slide, modul, dan petunjuk tertulis dalam LMS masing-masing. Ya, khusus untuk mahasiswa Merdeka Belajar itu akan memiliki 2 petunjuk. Ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan rapi ketika melaksanakan tatap muka melalui jaringan online atau internet. Mahasiswa diwajibkan menyiapkan pembelajaran secara daring 10 menit sebelum perkuliahan dilaksanakan. Ketua kelas diwajibkan untuk mengkonfirmasi perkuliahan maksimal 30 menit sebelum perkuliahan dilaksanakan. Ketua kelas tidak diperkenankan mengkonfirmasi kehadiran 1 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan. 7. Perubahan tata tertib akan dikonfirmasi kemudian. Tata cara melakukan perkuliahan. Interaksi belajar dilakukan secara online dalam perkuliahan menggunakan media Learning Management Service. Dengan perincian, mahasiswa Merdeka Belajar menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan Sipada Dikti. Mahasiswa reguler menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Sebelum melaksanakan perkuliahan, mahasiswa diharapkan memeriksa dan membaca instruksi kegiatan belajar dalam grup WhatsApp, Google Classroom, dan Sipada Dikti. Mahasiswa diwajibkan menyiapkan file image tanda tangan. Mahasiswa diwajibkan mengisi absensi kehadiran yang disampaikan dalam Google Classroom, Google Form, dan Sipada Dikti. Mahasiswa dipersilakan melihat tayangan ceramah dalam media YouTube dan sebagainya. Mahasiswa dipersilakan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan menggunakan Kahoot, Schoology, dan sebagainya. Kemudian instruksi pelaksanaan tugas dan kuis. Tugas ada 2 macam, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Untuk tugas mandiri, mahasiswa diwajibkan membaca petunjuk pengerjaan tugas dalam Google Classroom dan Sipada Dikti. 2.
mahasiswa diwajibkan menggunakan aplikasi Quizizz, Schoology, dan Google Form. 3. Tugas dikumpulkan tidak lebih dahulu dan tidak boleh melewati waktu ditentukan. Setiap tugas yang terlambat dikumpulkan mahasiswa harus membuat tugas hukuman dan nilai tugas akan dipotong sebanyak 25%. Mahasiswa diwajibkan membaca petunjuk pengerjaan. Mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok kerja. Instruksi tugas secara detail akan disampaikan dalam Google Classroom dan Sipada Dikti. Kuis akan dilakukan sebanyak 2 kali. Mengenai jadwal, silakan perhatikan jadwal rangkaian kegiatan perkuliahan. Pelaksanaan kuis akan dilakukan melalui aplikasi Quizizz. Instruksi pelaksanaan UTS UAS. Untuk ujian tengah semester akan didapatkan dari hasil penilaian naskah proposal dan video presentasi, pengajuan proposal, dan tanya jawab secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Video diunduh dalam aplikasi YouTube. Nilai ujian semester akan didapat dari hasil naskah penilaian laporan, pengembangan produk bahan ajar, produk bahan ajar, video presentasi, dan pengembangan produk bahan ajar, dan tanya jawab di seputar produk bahan ajar. Video diunduh dalam aplikasi YouTube. Adapun prosedur pengolahan nilai akhir, tata cara pengolahan nilai akan disampaikan pada slide tersendiri. Nilai akhir yang berbentuk angka 0 sampai 100 kemudian dikonfirmasikan dalam huruf A, B, C, D, atau E secara komputerisasi dalam Siakat Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Nah, untuk nilai akhir seperti ini, ya. Nah, untuk jadwal pelaksanaan perkuliahan, nah ini berikut adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan per pertemuan dalam perkuliahan. Pertemuan pertama, kegiatan belajar berupa ceramah daring menggunakan media video pembelajaran, tanya jawab daring menggunakan Zoom Conference dan atau Google Meet. Kemudian yang ketiga, online menggunakan Cloud Zoom Conference dan atau Cloud Google Meet. Materi perkuliahan, kontrak kuliah. Nah, ini dan tugas melaksanakan pretest. Nanti pretest akan Bapak laksanakan sesudah pelaksanaan daripada kontrak ini, ya. Nah, tugas. Kemudian berikutnya kuliah daring. Pertemuan kedua menggunakan LMS pada aplikasi. Ada responsi tutorial, diskusi online, inquiry learning melalui kegiatan menjawab dan mengkaji pertanyaan dalam tugas yang diberikan dosen. Materi perkuliahan, difusi dan inmasi dalam pengembangan bahan ajar di SD, ya. Mengisi pertanyaan secara online melalui LMS Sipada Dikti dan Google Classroom sebagai nilai kuis. Kemudian pertemuan ketiga, kuliah daring menggunakan LMS pada aplikasi Google Classroom, responsi tutorial, diskusi online, inquiry learning melalui kegiatan menjawab dan menggali pertanyaan dalam tugas yang diberikan dosen. Ruang lingkup, pengembangan bahan ajar di SD. Mengisi pertanyaan secara online melalui LMS Sipada Dikti dan Google Classroom sebagai nilai kuis. Nah, yang keempat, kuliah daring menggunakan LMS Sipada, sama ya kuliah daringnya seperti yang pertama. Nah, untuk pertemuan keempat ini, mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok kerja, di mana setiap kelompok kerja ini diharuskan membuat produk bahan ajar, ya. Nah, oleh karena itulah materi perkuliahannya berupa konsep perencanaan dan pengembangan desain bahan ajar, cetak buku, modul handout dan LKPD dan segala macam, ya. Kemudian tugas mengisi pertanyaan secara online melalui LMS Sipada Dikti dan Google Classroom sebagai nilai kuis. Menentukan bahan ajar dan menyusun konsep perencanaan, perekayasaan bahan ajar bersama kelompok kerja yang telah ditetapkan. Ya, pertemuan kelima hampir sama dengan pertemuan keempat, yaitu menggunakan LMS pada aplikasi, ya, sama saja. Ya, untuk nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Kemudian materi kuliahnya langkah-langkah penyusunan
dan pengembangan bahan ajar. Nah, pertemuan ke-6 ada kuliah daring menggunakan LMS pada aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan YouTube. Responsi tutorial, diskusi online, dan segala macam hampir sama. Berisikan tentang konsep-konsep evaluasi penilaian bahan ajar. Mengisi pertanyaan secara online ya melalui LMS pada Dikti dan Google Classroom sebagai nilai kuis. Menyusun proposal pengembangan bahan ajar lalu post test. Ya, tadi pretestnya ya, di awal dan post test. Nah, ini merupakan akhir pertemuan dengan Bapak Fathahillah SHMPD. Berikutnya untuk pertemuan ke-7 ya. Langkah petunjuk pembuatan instrumen bahan produk bahan ajar, model, maket, video. Nah, ini dari pertemuan ke-7 dan seterusnya itu diasuh oleh Ibu Meta Dwi Sopiana ya, pertemuan ke-7. Ini mengisi pertanyaan secara online melalui LMS, menyusun proposal pengembangan bahan ajar. Jadi sudah mulai dipandu untuk menyusun proposal. Lalu ke-8 langkah petunjuk pembuatan instrumen. Nah, ya selain ini kalian sudah dituntun untuk menyusun proposal pengembangan bahan ajar. Ya, itu seperti itu. Kemudian ke-9 kemudian dituntun juga untuk membuat bahan ajar. Nah, ini oleh Bu Meta, di mana pada pertemuan 9 ini langkah pembuatan instrumen hampir sama. Ya, itu dipersilakan kepada Bu Meta untuk teknisnya ya. Kemudian yang ke-10, nah ini baru saya kembali lagi, yaitu monitoring dan evaluasi pembuatan bahan ajar. Ya, di mana kalian diharuskan menyampaikan proposal pembuatan bahan ajar, lalu presentasi proposal pembuatan produk bahan ajar, dan menuliskan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap produk bahan yang disampaikan. Nah, di sini ketika ada satu kelompok yang mempresentasikan proposalnya, kemudian kelompok lain itu dipersilakan untuk menilai proposal yang disampaikan oleh kelompok tersebut ya. Nah, berikutnya masih monitoring dan evaluasi pembuatan bahan ajar. Nah, ini bersama-sama saya dan Bu Meta itu akan melihat penyampaian proposal dan pembuatan bahan ajar, kemudian presentasi proposal, dan kalian yang tidak tampil menuliskan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap produk yang disampaikan. Lalu yang ke-12 sama ya, responsi monitoring evaluasi pembuatan bahan ajar, penyampaian proposal, dan nah, baru pertemuan ke-13 produk bahan ajar yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama yang tampil itu sudah harus jadi ya, dimana harus ada penyampaian laporan penyusunan bahan ajar, presentasi laporan pembuatan bahan ajar, dan menuliskan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap produk yang disampaikan. Berikutnya ke-14 seperti itu ya, pelaporan penyusunan. Ke-15 juga sama, dan ke-16 juga sama ya. Jadi untuk UTS-nya tidak seperti mata kuliah lain. Mata kuliah teknik pembelajaran atau model pembelajaran ini dalam pembelajaran perkuliahan kita tentang pengembangan bahan ajar sekolah dasar itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kami hanya menilai produk ya, dan proses dalam menjalankan produk itu, evaluasinya ya. Selain itu tidak kami nilai ya. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat bekerja untuk semester ke depan.